saya itu ada dasarnya itu kan orang perasa. Perasa. Oh, menggunakan rasa. Jadi Padahal dokter ya, harusnya kan rasio. Iya. Tapi dokter tuh rasa hubungannya sama orang loh. Nah, ya loh. Iya. Menurut saya seni itu nggak bisa dilepas dari rasa. Itu yang bedakan seni dengan sains. Kita ini berkesenian itu apa? Untuk apa sebenarnya? Untuk meningkatkan kualitas hidup toh. Ya. Nek oleh karenanya seni itu kita stres. Itu salah. Buat apa? Loh, buat apa? Ya toh. Alangkah indahnya gitu loh. Bisa membuat orang bahagia dengan seni. Indah toh? Iya, iya. Baik. Senang terakhir- bisa datang ke sini. iya. Setelah beberapa waktu yang lalu kita ketemu di Galeri Nasional di Iya, acara yang Koko iya. ya. Ya Koko, malam yang menggembirakan. Iya. Dan Ceria. karena kegembiraan itu kayaknya yang membawa energi positif terus ya. Oh iya. Wah, kita kalau gembira ini nggak pernah merasa capek gitu loh. Jadi akhirnya kan juga jadi lebih produktif toh. Persis. Ya toh, dan tetap vitalitas ini terjaga. Karena baik badan kita, tubuh kita maupun otak kita dan emosi kita semuanya terpacu. Jadi secara hormonal juga bagus gitu lah. Iya, iya. Saya kan dokter bisa bicara tentang itu. Dokter, ahli tembakau, dan ini nih Kolektor. karya-karya seni. Ini gimana ceritanya Pak Oe bisa memadukan tiga hal yang mungkin orang lihat sesuatu yang berbeda-beda tapi bisa. Sebenarnya ceritanya itu panjang. Saya kira memang tidak mendadak ya. Semuanya ya tergantung dari lingkungan hidup dan bagaimana kita dibesarkan ya selama pertumbuhan kita. Memang kalau soal lukisan itu sepanjang saya ingat berarti menurut survei saya sendiri itu orang mau bola baru bisa ingat itu umur 3 tahun. Sebelumnya itu udah ingat. Itu saya ingat saya itu di rumah yang kita tinggal itu sebenarnya rumah kedua, yang pertama di tempat saya lahir itu saya nggak ingat. Karena sudah pindah ke sana 2 tahun lebih sedikit. Itu ya selalu ada lukisan di dinding. Oh, koleksi Bapak? Bapak itu bukan kolektor, tapi ibu juga bukan kolektor. Ibu saya meninggal saya masih 3 tahun lebih ya. Tapi rumahnya selalu dipajangin Lukisan. sama lukisannya Belanda, still life dan sebagainya. Dan itu tidak hanya bapak ya, ibu saya, seluruh keluarga. Oh, oke. Karena mereka ini pada waktu itu tuh sudah pendidikan Belanda. Kalau kita lihat di rumah-rumah Belanda juga zaman itu ya di Semarang di mana di rumahnya selalu ada lukisan, tidak pernah kosong. Oke. Nah, kalau di rumah-rumah kita ini kan biasanya kalender tuh. Mudah-mudahan di kemudian hari berubah jadi lukisan. Itu yang saya sekarang promosikan supaya bisa menghidupi para seniman gitulah. Makanya saya mulai kumandangkan seni rupa masuk desa gitulah. Jadi, Tapi itu sudah, dan karena suasana begitu, akhirnya juga salah satu dari sepupu kita yang kita dekat sekali, bahkan saya pernah tinggal di sana lama juga, itu melukis dan akhirnya dia ini belajar melukis di Bandung pada waktu masih Teken Akademi, belum ITB, ya. muridnya Riesmelder, Ya. yang kemudian setelah lulus ya ke Belanda belajar sejarah seni rupa, atas kembali dia jadi kritikus Star Weekly 56 sampai 61 sampai di Bredel lah. Star Weekly ya? Ya, Star Tempatnya Weekly. PK Oyong dulu? Ya karena istrinya PK Oyong itu sepupu kita gitu loh. Oh, Yang seumur sama sepupu saya itu jauh lebih tua dari saya. Nah, itu ada hubungannya keluarga semua. Irawati dari Intisari itu ya sepupu kita, tapi dari pihak ibu. Dari situ kita tuh satu rumah. Dari dia waktu sekolah di Bandung mau pulang di Jakarta, saya itu kebetulan pada waktu itu SMP-nya juga di Jakarta di rumah itu. Jadi terpacu lah, jadi tidak asing. Tapi kan pada waktu itu saya itu malah aktifnya pada waktu SMA itu main musik biola. Oh, musik. Tapi ketika saya itu selalu
aktif di perkumpulan pemuda-pemudi. Dan saya selalu jadi pemimpin kesenian, tapi pemimpin keseniannya bidang musik. Biasanya itu kita punya grup musik yang kita bikin pertunjukan secara berkala, bahkan keliling kota dan sebagainya. Yang kajian dijual, saya ikut main, kita punya ensemble kecil, saya sendiri main biola, ada penyanyi kor dan macam-macam. Tapi ketika saya kemudian masuk ke kedokteran, tidak ada waktu untuk latihan, jadi saya fokus kuliah. Tinggal fokus kuliah. Tapi ketika selesai semuanya sudahan, dan dalam perjalanan ini ya saya tidak pernah lepas kok. Kadang-kadang ada pameran ya lihat gitu. Tapi kan nggak bisa koleksi, belum punya duit. Kok seneng, wah bagus, gini-gini. Sampai ketika sudah kembali dari belajar sebagai ke Magelang. Nah di sini dekat dengan Jogja. Pusat atau tempat para seniman. Di situ yang membuat saya jadi total, ya separuh dari hidup saya lebih menggeluti seni. Mungkin kalau saya tidak tinggal di Magelang ya beda. Saya kira kalau saya tidak tinggal di Magelang itu saya nggak punya museum lah. Karena pergaulan dengan seniman-seniman yang begitu erat. Karena pada waktu kan ada kolektor. Karena mereka tahu ada yang membeli lukisan, mesti didatengin loh. Apalagi seniman muda itu kan butuh. Mereka ya biasanya bukan ekonomi kuat untuk membiayai pelajarannya, ya perlu jual karya. Kok di Jogja kan ada aturan. Mahasiswa baru tingkat 1 juga boleh pameran, boleh jual. Kalau di Bandung itu waktu masih belum boleh gitu. Demikian hubungan kita terjalin sehingga saya itu erat sekali hubungannya sama seniman-seniman, terutama dari Jogja. Nah dia sobonya juga ya jadi isi dan sebagainya, sehingga saya ini secara de facto, nggak resmi itu sebenarnya alumni isi juga, belajar dari mereka kok, dari guru-guru mereka kok. Dan mempelajari atau memberi pelajaran ke mereka juga. Kemudian akhir-akhir dan seniman-seniman muda selalu tanya tentang karyanya, minta pendapat saya. Jadi gradual lah. Tapi untuk membiayai ini kan perlu biaya. Itu karena saya di dokter itu selalu pada waktu itu saya ini membantu misi Katolik. Di mana misi Katolik itu kan suatu pekerjaan karitas, kerjaan sosial, tidak untuk mendapatkan uang. Dan kita tidak dapat uang dari situ, tapi uangnya saya dapatnya dari tembakau. Itu sebenarnya itu warisan, perusahaan warisan dari ayah saya, yang saya tidak pernah mimpi akan meneruskan, dan ayah saya juga sebenarnya tidak mau kita itu meneruskan, maunya dia kita belajar terus sampai setinggi-tingginya, makanya saya jadi dokter dan sebagainya. Dan cita-cita saya mungkin akan jadi akademikus yang bergelut di ilmu pengetahuan, research dan sebagainya. Tapi nasib itu kita nggak tahu, yang menentukannya Maha Kuasa. Jalanin tapi nasibnya ya nggak tahu ya. Akhirnya jadi begini itu ya kita nggak tahu. Yang paling penting kan kita bisa menyesuaikan dan menikmati sajalah jalan hidup kita. Ya jangan menyesali, saya mestinya mau jadi ini kok jadi itu. Susah kita malah. Itu nggak hidup di masa sekarang, itu hidup di masa lalu terus ya. Yang paling penting kan kita itu bisa hidup di segala cuaca dan menyesuaikan. Adaptif itu ya. Ya. Tapi di titik mana Pak Oi mulai mengkoleksi seni? Karena tadi kan waktu kuliah terus kayak berhenti gitu ya, karena fokus ke kuliah. Oh ya, kuliah belum bisa tahu, belum punya duit kok. Setelah jadi dokter berarti. Jadi begini, sebenarnya setelah jadi dokter juga tidak jadi kolektor. Pada waktu itu saya juga belum punya duit. Jadi, tapi yang saya tahu, lukisan pertama yang saya beli, saya itu kan lulus tahun 64. Ya. Tahun 65 itu saya beli lukisan pertama. Lukisan siapa Pak? Nah itu lukisan tuh pelukisnya nggak terkenal, saya beli di art shop sini. Ya dulu saya pajang, sekarang saya malu untuk pajang itu, tapi saya tetap masih punya. Dan pernah saya pamerkan ketika saya umur 70 tahun itu tonggak awal. Ya dari perjalanan mengkoleksi lukisan pertama, lantas warisan, lantas pemberian, lantas kekeliruan, macam-macam itu pernah lah, bukan yang bagus-bagus. Jadi saya itu memang pada dasarnya
memang mempunyai sifat kolektor karena saya itu tidak mudah membuang sesuatu. Gitu loh. Jadi nyusoh gitu loh, kalau orang Jawa bilang. Itu sering orang-orang di rumah nggak suka kan, nyusoh kan akhirnya jadi wah sarang tikus gini-gini. Apa yang melandasi itu Pak Oi, kalau dilihat gitu ya, kenapa kok punya kecenderungan untuk nyusoh tadi, mengumpulkan atau gini loh, karena nggak tahu ya, karena mungkin segala sesuatu itu kalau saya kerjakan itu ada passionnya, ada ikatannya, sehingga tidak mudah berpisah. Ada hati di situ ya? Ya ada, walaupun misalnya dalam proses mengkoleksi, itu kan yang kita koleksi awal-awal ya jelek-jelek loh. Kita belum tahu kok. Ya, dilihat sekarang ya, aduh kok gini kok saya beli gitu kan. Tapi itu saja untuk melepas itu berat. Itu bagian dari perjalanan yang itu perjalanan dari, iya jadi dada ya tidak begini gitu loh. Nah dada itu mungkin dada taraf sekarang gitu. Ya. Lucu tuh. Ya enggak tahu deh, saya udah mati mungkin dibuang semua gitu. Tapi bagian untuk melihat perjalanan sendiri sebenarnya itu tuh ada baiknya. Ada baiknya itu saya rasakan ketika saya mulai mengeluarkan buku pertama Exploring Modern Indonesian Art. Itu tahun berapa itu ya? 2004 kalau nggak salah pada waktu itu, yang ditulis oleh Helena Spanyat. Ya. Pada waktu itu kan lukisan-lukisan oke lah, saya milihin bareng sama Helena Spanyat. Lantas captionnya lukisan itu, captionnya sebenarnya yang dapatkan atau itu sayanya bikin saya, karena dari mana? Dari katalog-katalog yang saya simpan. Kok nggak susah loh? Iya. Nyusoh itu ada gunanya. Ada juga. gunanya. Oh, ini dipamerkan di sini. Ini ukurannya sekian. Ini gini. Judulnya ini. Bahkan itu saya itu punya seperti lukisan ini yang saya dapat dari Brasil. Saya punya katalognya ketika dia dipamerkan di Rio de Janeiro. Bahasa Portugis. Orang kaget. Nggak ada yang punya di sini. Lukisannya jadi dan saya katalognya. Tahu, nah ini, judulnya ini. Gitu. Kadang-kadang kita tidak tahu judulnya. Ya, kalau tidak tahu judulnya, kadang-kadang saya karang sendiri. Dan di situ saya akhirnya menemukan juga manfaatnya. Tapi akhirnya kan jadi banyak banget. Persis. Dan karena saya itu memang kurang disiplin ya, kurang pinter ngatur-ngaturnya itu, saya tahu kalau masih ada. Tapi yang nyariin itu kadang-kadang setengah mati gitu. Karena ingatannya di Pak Oi, yang lain sudah nyari. Ingat saya, nah ini waktu dulu ikut tante masih tua. Nah, sekarang makin tua kan makin kurang. Jadi sekarang ini saya sedang nulis kan, nulis tentang autobiografi. Ya, Mas Bre mau lihat itu ya. Itu tuh kan ada hal yang saya ingat. Oh ini ada di sana saya baca. Ini di sini saya ada saya ini. Tapi kan saya yakin itu masih ada. Tapi nyariin di mana enggak tahu. Pak Wei sendiri nggak menemukan? Atau ya kadang-kadang menemukan setelah dudah, makan waktu gitu. Bongkar-bongkar dudah. Kadang-kadang lantas saya ingat, oh ya di sumber sana mungkin pernah ada. Oh saya kan pernah nulis ya. Saya lihat dalam buku yang kumpulan tulisan saya, mungkin ada. Jadi gitu-gitulah. Nyusoh itu seperti alat bantu untuk ingatan kita ya. Betul. Menyimpan lagi. Betul. Memori kita nggak muat taruh di nyusoh. Karena gini, memori kita itu kan terbatas. Tapi lucu ya itu kan begini. Dan itu memang fisiologis untuk secara biologis, fisiologis itu bahwa biasanya kalau kita makin tua, yang kita lupakan paling dulu itu yang akhir. Oh, justru yang akhir. Yang akhir, yang dalam itu sudah merasuk. Udah sampai di ini yang akhir ini masih di permukaan luber dari otak kalau minum air itu luber. Sementara yang dalam tetap bertahan. Gitu. Justru begitu, terutama nama dan sebagainya itu. Ya, apalagi yang kita tidak interest. Ya. Makanya sering kriteria saya kok ditanyain orang. Lukisan itu loh, dulu kan kita pernah kasih lihat, ya berapa lihat. Itu gimana gini.
Saya tidak ingat ya, saya bilang pasti nggak bagus. Atau nggak ada interestnya di situ. Saya tertarik masih ingat gitu. Ya. Nah terus perkembangan dari sekian banyak pilihan, lalu kemudian sekarang fokus untuk beberapa karya yang Pak Oi tadi kita lihat semua ya. Itu gimana tahapannya Pak Oi? Bangga Hendra, terus Avandi, tadi kita Dan lihat itu Bagio. memang one man show. Oh. Yang milih cuma saya. Karena seluruh koleksi ini, kenapa saya kok hafal walaupun dulu ya sekarang memang ada orang saya yang ngadu di komputer. Dulu kan ada. Pak Oi semua one man show. Ingetan semua. Gitu. Dan saya ingat semua karena semua lewat mata saya mutus. Walaupun kadang-kadang itu saya nggak tahu ya di mana kadang-kadang, tapi suatu waktu pasti saya cariin. Dan saya cariin tuh ke Singsal baru saya tahu. Nggak pernah. Waduh, bertahun-tahun ada yang kecil ke Singsal. Tapi satu ketika tuh, ketemu di belakang satu lukisan gede. Oke, ketutup gitu. Nah, tapi kadang-kadang bisa ketemu sudah dimakan rayap. Pernah. Ya. Jadi memang susahnya itu maintenance, pemeliharaan, makanya kita harus mengusahakan tempat penyimpanan yang baik. Sebaik-baiknya yaitu harus humidity regulated. Jadi kita punya penyimpanan yang paling gede itu memang humidity regulated. Kita pasang instalasi itu untuk membuat dia lebih tahan ya. Jadi Indonesia ini kan sangat rentan terhadap jamur, ya karena kelembapannya rendah, juga debu, jadi harus tertutup. Lantas serangga. Wah, pernah kok saya masuk ke dus, habis. Hanya karena tempatnya nggak tertutup, sering ada kacau, saya semprot kan. Tapi yang di dalam dus itu kan kacaunya nggak mati, bolong-bolong dimakan kacau, itu pernah kok. Serangga ya berarti. Serangganya itu macam-macam, namanya teter. Wadah, tahu-tahu bro. Yang dimakan tentunya kayunya dulu, tapi kalau tidak kelihatan lama-lama bisa nembus kanvas. Tapi terus fokusnya tadi Pak Oi memilih karya-karya tertentu yang kemudian ada di sini ya. Jadi kita lihat semua, pertimbangannya apa Pak Oi? Di antara sekian banyak pilihan itu pertimbangannya saya kan selama ini saya kan juga belajar banyak, baca banyak, dengarkan banyak, ya pengetahuan aja lumayan lah, gitu kan. Yaitu sebagai museum, apalagi setelah kita itu memutuskan bikin museum yang karena dorongan seniman, tentunya juga pendekatan mengoleksi. Nek dulu tuh kan asal seneng saya koleksi gitu. Bahkan juga kadang-kadang bukan lukisan Indonesia. Tapi setelah kita menentukan, saya tidak bisa mengkoleksi semuanya. Dan yang penting itu kita bikin museum untuk seni rupa Indonesia aja, nggak bisa semuanya, yang modern kontemporer, karena keterbatasan segalanya, ya dana, tempat, waktu, ilmu, dan sebagainya. Itu lantas kriterianya kan jadi macam-macam, terutama ya pentingnya senimannya juga penting. Kedua, mutu karya, ya kondisi, kalau sudah jelek ya tentunya masih bisa diperbaiki, karena kadang yang tua-tua itu kan kondisinya sudah bagus. Lantas untuk museum itu kan jejak sejarah itu kan penting. Makanya jadi historical value, ya, lantas kelangkaan, ya lantas ya banyak faktor lah, yang medium. Kalau kita mau dari satu seniman, tidak mungkin dari semua seniman kita mau lengkap, tidak mungkin, kita tidak ada kemampuan. Tapi seniman-seniman yang menurut kami itu penting dalam sejarah seni rupa Indonesia, nggak bisa diabaikan sama sekali, harus ada itu untuk museum. Kita sebaiknya mempunyai karyanya dia dari semua periode, dan terutama yang periode critical momentsnya dia yang penting-penting, karya-karya yang penting sebisa-bisanya
juga dari macam-macam medium, ya baik itu mulai dari sketsa itu kan penting juga. Ya, tahapan awal. Ya, dan dia bikin macam-macam medium ya, bisa itu terwakili. Jadi ya tapi ya itu sebisa-bisanya kan, kita nggak bisa terpenuhi semua ya atau keinginan kita terbatas kalau kita kan tidak dibantu oleh siapa-siapa gitu kan. Personal interest saja. Personal interest itu kalau tidak ada kecintaan, tidak ada passion ya tidak bisa bertahan juga gitu. Dengan beberapa kriteria tadi, kalau lihat senimannya yang cukup lengkap di sini siapa? Hendra, Avandi? Ya, saya kira sih para old masters yang sangat penting gitu. Dan pada waktu itu saya kan untungnya kan mulai mengkoleksi itu masih on time. Nah sekarang saya kira sudah nggak bisa. Ya itu ya termasuk Avandi, Hendra, Sujoyono, Dayat yang saya sebut dalam buku itu 5 maestro, Sudebyo, tapi di samping itu juga masih ada lah, masih ada banyak juga, yang muda-muda juga ada gitu kan. Itu kan berkembang terus. Bedanya setiap periode itu meninggalkan seniman-seniman yang memang tokoh yang penting, tidak bisa dilupakan gitu kan. Dan tahap perkembangannya terekam di karya yang dikoleksi. Nah, sebisa-bisanya ya. Sekarang ini yang sulit kan ya kontemporer. Karena kenapa? Mereka masih berkembang terus. Ya. Bisa jadi macam-macam. Macam-macam dan karyanya kadang makin lama makin besar. Kita kan tempat nggak ada. Merawatnya juga sekamati gitu. Iya, iya. Karena karya kontemporer kadang-kadang kan materialnya juga kita tidak tahu. Sehingga nanti kalau terjadi sesuatu, konservatornya itu bingungan akan kesulitan juga loh. Karena kadang-kadang mereka tidak tahu apa yang dipakai. Kalau yang konvensional kalau jelas semuanya. Ya, caranya sudah dipelajari sama para ahli konservasi. Dari karya yang Pak Oe koleksi tadi kan saya membaca perjalanan atau belajar perjalanan hidup senimannya. Tadi yang Sudibyo tadi. Bagaimana dia di awal, lalu kemudian menutup diri, lalu ada perjalanan yang membuat dia kayak berhenti lalu kemudian memulai sesuatu dan ternyata ada perubahan. Nah itu yang mau Pak Oe rekam juga dalam karya-karya ini. Oh ya jelas. Perubahan itu penting. Justru transisi ini kok jadi ini jadi ini. Apa sebabnya? Avandi itu dulu kan pakai beras. Dan realis kan awalnya. Mendadak dia kok nggak pakai beras lagi apa? Itu kan kita ingin tahu juga ceritanya. Memang saya tahu ceritanya, tapi tidak satu cerita, ada beberapa cerita. Ada beberapa versi. Ya, ada yang bilang dia sedang melukis ini patah. Lantas berasnya. dia nggak bisa berhenti kan, sedang mood ya udah lantas langsung dari tube-nya akhirnya dia merasa ini bisa cocok. Ada yang mengatakan dia mau melukis lupa bawa beras. Ya. Jadi oke lah, itu kan ada cerita juga dari Bukartika begini dan sebagainya. Kita tampung aja lah. Iya toh. Kalau Sudibyo tadi ceritanya gimana? Ceritanya itu kan itu jenis lukisan yang baru saya lihat pertama. Iya, itu yang saya dapat itu kan sebenarnya pada waktu itu kan tidak banyak tulisan tentang dia. Paling-paling jadi cerita seniman lama yang masih kenal, tapi kebetulan ya pada waktu itu dia kan di kemudian hari setelah dia kembali dari isolasi diri itu kan dia berteman baik sama Pak Harmoni Jafar dari Bogor yang jadi kolektor dia paling gede. Dia banyak cerita di Bogor. Ya, dan itu waktu kan Pak Harmoni Jafar pernah bikin suatu wawancara yang sama dia itu dibikin buku tapi belum dipublikasikan, dan saya bisa dapat itu dari anaknya Pak Harmoni Jafar, Rudi Badil. Di situ saya belajar banyak, gitu loh. Dan mengerti perkembangan. Iya, kenapa kok begini? Oh ini kok begini, ini kok begini, ini kenapa kok begini? Kok langka, gitu dan sebagainya. Itu kan, ya kita dapat masukannya kan dari situ. Kita mencoba aja semua karena di Indonesia ini kan dokumentasi kan sangat minim. Nah, saya bilang setiap kolektor itu sebenarnya mau bisa berkontribusi dalam hal itu walaupun sedikit apapun, tapi kan bisa bermanfaat. Maka ada baiknya kolektor itu ya kalau mau bagus dia bikin museum sehingga koleksinya bisa dinikmati oleh umum, karena karya-karya bagus itu kan sebenarnya bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin orang. Kalau enggak ya kasihan karyanya, kasihan senimannya.
Kalau tidak setidaknya ya dipublikasikan, gimana ya toh, bikin buku. Itu bagian yang Pak Wahade juga lakukan ya? Ya itu sudah saya lakukan. Mendekatkan karya ke publiknya ya. Dan saya juga, kita ini kan museum kita juga sering meminjamkan karya kepada museum-museum lain, pameran jangka lama bahkan 5 tahun ada yang lebih dan sebagainya ke museum-museum luar negeri, dalam negeri, pameran. Maksud kita kan sharing lah, berbagi ilmu dan berbagi kenikmatan, kesenangan. Masa kita mau senang-senang sendiri? Ya nggak bisa, orang lain nggak senang, kita senang sendiri, so apa bisa senang gitu, nggak mungkin. Ya. Rasanya juga beda kan? Senang-senang sendiri itu senangnya siapa ya? Gimana, cuma ketawa sendiri ya, orang gila tuh. Ya. Tapi dari semua koleksi yang tadi kita lihat Pak Owe ya, tadi juga ada Hendra, ada Sudibyo, ada yang lain-lain juga. Itu kan ada kemiripan ya sebenarnya. Nah begini, kalau seniman-seniman itu memang satu sama lain kan mempengaruhi. Apalagi yang eranya sama. Eranya sama, yang hubungannya dekat. Nah, kemudian nantinya mereka akan menempuh jalannya sendiri-sendiri. Ya seperti yang kita lihat, kelompok jendela, ya yang saya dekat sekali, mereka diikuti sejak mereka semester pertama. Awalnya itu kemiripan loh, Andi Werman, Yunisar, Alfi, bahkan Irfan, kadang-kadang nggak bisa bedakan juga gitu. Tapi sekarang mereka sudah menemukan jalan sendiri. Saya kira pengaruh satu sama lain itu lumrah sekali. Dan itu biasanya akan jadi tempat untuk mereka menemukan dirinya sendiri. Iya, saya kira begitu. Ya, disitulah satu sama lain belajar. Umumnya seniman zaman dulu kan enggak belajar di akademi atau di mana, mereka belajar di sanggar, saling mempengaruhi, berkumpul terus kok begitu. Ya toh. Dan itu jadi kecenderungan sekarang juga ya Pak ya. Kalau lihat para seniman ada karya yang mirip-mirip. Kan banyak, sekarang banyak juga. Dan seringkali muridnya belajar dari gurunya. Saya punya teman itu loh ya, muridnya Sujoyono. Awalnya lukisannya, wah ada yang tidak bisa dibedakan. Tapi sekarang sudah beda gitu kan. Ya lantas kemudian ya mereka cari jalannya sendiri-sendiri kan. Saya kira pasti lah mempengaruhi. Yang orang itu 100% original, otentik itu sulit lah. Ya. Saya kira ya ada yang mungkin sulit menemukan satu di antara berapa juta, tidak tahu kita. Karena kata orang kan juga nothing new under the sun ini. Nothing new. Ya bagus. Oke lah, ada pengaruhnya, tapi kemudian dia memasukkan juga karakternya sendiri di situ sehingga orang melihat karya dia tetap beda sama itu gitu kan. Dari karya-karya yang Pak Owe miliki atau koleksi ini, apa yang pertama-tama menggerakkan Pak Owe untuk ini nih? Saya itu kan begini, saya itu ada dasarnya itu kan orang perasa. Menggunakan rasa. Padahal dokter ya, harusnya kan rasio. Iya. Tapi dokter tuh merasa hubungannya sama orang loh. Kalau insinyur ya sama benda ya rasio tok ya. Dokter tuh nggak bisa. Rasa ini sesama manusia itu, makanya banyak dokter yang bergelut di seni musik, seni rupa. Karena rasa itu. Jadi saya itu rasa itu berhubungan dengan emosi, ekspresi. Jadi memang lukisan yang paling satu bisa nyetrum, Pak Bidayat bilang greng dan sebagainya, itu ya yang ada rasa, ekspresif, bedanya kita kesedot lah ke situ lah, kestrom lah, itulah. Nah, kemudian ya oke lah, kita baru mau tahu lebih jauh, ceritanya bagus, ya itu suatu added value lah. Tapi walaupun ceritanya sebagus apapun, ya kita tidak bisa menghayati, tidak bisa merasakan itu gitu. Gimana sebabnya. Sekarang kita dengarkan musik lah, itu kan juga seni. Ya. Walaupun kita tidak tahu nih siapa komposernya, judulnya apa, ceritanya apa, tapi kalau kita bisa seperti sampai entrance, itu lebih lagi loh pengaruhnya auditif daripada visual. Tapi kalau kita tuh tahu ceritanya, ini musik gambarkan ini loh. Ini ada binatang apa datang ini. Tapi ininya nggak bisa merasakan, ya percuma kok menurut saya.
Jadi semua yang Pak Oe jadi seperti baca cerita, sekali sudah tahu sudah gitu. Tapi ini menarik, kepengen lagi. Kayak memunculkan api yang menyala-nyala. Dan gitu seperti kita lihat aja musik, musik yang sama, konsep. Mbok sudah mendengar 1000 kali atau ribuan kali loh. Masih didengarkan, bolehnya sama lagi, mulai tidak kurang. Penghayatan rasanya ini keseluruhannya tidak kurang. Tapi ada yang sekali lagi sudah nggak mau lagi. Menurut saya seni itu nggak bisa dikupas dari rasa. Itu yang bedakan seni dengan sains. Karena faktor emosi, faktor rasa itu yang paling kuat. Oke lah, otak penting untuk digunakan. Tapi yang harus diikuti itu hati gitu loh. Ya, untuk karya atau seniman bisa mengeluarkan itu biasanya menurut Pak Oe karena apa? Sampai orang bisa tersedot gitu ya pada sebuah karya yang ada gerengnya itu. Ya makanya kan Sujoyono kan bilang karya lukisan itu, karya seni itu kan jiwa keto. Jiwa keto. Jadi jiwanya senimannya itu bisa terasa, bisa kelihatan. Tapi kayak dia itu cuma dia kemahiran teknik di situ, tapi saja dia itu tidak sepenuh hati melukisnya. Dia cuma, wah ini aku kudu laku, niru si siapa, gini-gini saya bisa, persis kan. Gak ada jiwanya jadinya. Persis, ya. Jadi kayak jiwanya senimannya kan tidak ada. Kayak tukang gitu ya. Ya jadi kayak tukang. Ya tukang saja kadang-kadang kalau dia bisa memasukkan hatinya ya apa ya. Jadi di situ ya. Iya. Jadi hati yang keluar, atau jiwa keto itu ditangkap oleh si. Makanya sekarang kan ada pendapat yang mengatakan tidak perlu hasil. Jadi tidak perlu hasil yang mau kita nikmati apa gitu. Maunya proses. Nah, prosesnya selesai. Iya. Setelah selesai gimana? Setelah proses selesai. Ya. Kita ini dalam hidup ngalami macam-macam proses loh. Tapi kan semuanya selesai kan? Iya. Ya, tapi hasilnya kan ada terus loh. Orang harus melihat hasilnya juga di luar proses yang panjang. Prosesnya itu setelah selesai mungkin nanti generasi berikutnya orang mungkin gimana nikmati prosesnya gitu. Saya enggak bisa bayangkan. Ya. Saya enggak bisa bayangkan. Makanya ini seni-seni yang akan datang seperti apa NFT, metaverse apa ya, bagi saya masih ada tanya gitu. Apa yang buat Anda tanya Pak Oe dengan gimana bisa merasakan gitu? Oke. Karena kita itu merasakan karya virtual saja beda kok sama ini. Ketemu ya, lihat iya langsung. Iya toh. Nah itu kan semuanya jadi virtual, toh. Hidupnya di dunia virtual ya. Hidupnya di dunia virtual saya nggak bisa merasakan ya. Ya saya mau merasakan kulitnya Anda nggak bisa ya? Gimana? Mau merasakan gimana? Mau merasakan perasaan ini? Jiwa ketoknya nggak muncul di. Ya gimana? Orangnya aja nggak bisa. Jarak ya. Nggak bisa kita raba-raba nggak bisa. Sehingga jiwanya itu nggak ketemu ya, nggak terkoneksi. Ya nggak bisa selengkap keutuh toh. Jadi saya ingat, jadi kalau orang berkarya dengan hati itu yang akan disentuh hati yang lain itu benar ya. Betul. Tapi kalau dia berkarya cuma pakai pikiran, ya disentuh pikiran doang. Ya pikiran, disentuh pikiran. Oh ya saya tahu gitu kan. Saya tahu. Dan yang paling dasar sebenarnya jiwa itu. Nah saya tahu, oke, ya sudah tahu lah mau apa gitu. Tapi di antara semua kegiatan Pak Oe mengkoleksi ini, profesi kedokteran masih jalan? Gini, saya itu profesi kedokteran saya itu masih tertarik dalam arti untuk pengetahuan saya sendiri, karena masih ada orang-orang yang sakit, bahkan banyak yang pikirnya saya ini masih ngikuti terus dalam arti mereka sakit tanya advice ke saya. Ke dokter. Walaupun saya tidak ngobatin, tapi saya kan bisa memberikan advice. Oh, kamu tidak usah pikiran lah, itu pikiran itu diperiksa juga nggak ada obatnya apa juga. Itu karena kamu terlalu lama overthinking, terlalu lama pandemi tidak berani ketemu orang, gitu ya kan bisa. Atau hati-hati, kalau begini Anda harus ke spesialis. Ya toh, sudah begini Anda harus hati-hati loh, harus jaga makanannya. Itu kan saya bisa memberikan.
Advis. Orang tahu kita dokter itu kan sering ditanyain macam-macam. Sama atau sekarang tuh taunya saya, waduh seni tahu semuanya, padahal ya enggak kan. Oh semua tanya segalanya pikirnya saya tahu semua ya. Enggak lah, banyak enggak tahu gitu. Juga tembakau juga. Sekarang saya kan sudah out. Kemarin itu lucu banget. Ya toh, kemarin itu bulan Februari itu. Saya itu dapat pemberitahuan mau diberi award. Penghargaan sebagai grader tembakau. Wah, saya bilang sudah 10 tahun lebih enggak pernah pegang nih. Saya bilang, ya tapi semua menganjurkan Bapak. Loh, saya sudah enggak itu sama anak-anak. Enggak ada yang menganjurkan, semua menganjurkan Bapak. Semuanya. Artinya dianjurkan itu cuma Bapak sama satu orang dari mana, tuh yang dari swasta, yang lainnya itu pejabat. Pejabat bupati atau apa yang berjasa dalam penanaman industri itu. Saya bilang, ya nek dikasih penghargaan ya mau saja. Nggak minta juga kan. Gitu loh. Jadi kadang-kadang pikirnya tuh masih ahli, padahal ya saya udah out. Karena sekarang pabriknya juga berubah kan. Pabrik ya. Ya, produksinya berubah, bahan bakunya berubah, selera rokoknya mungkin juga berubah. Generasinya ya sehingga cara gradingnya juga berubah. Cara anak saya membeli tembakau sudah beda sama saya. Jadi kita ini nggak bisa lantas terus ngikuti sebenarnya satu ketika ya kita juga harus berubah. Interestnya juga beda, yang dulu anggap penting sekarang kurang penting. Dulu saya ada lukisan harus kepegang, sekarang enggak lah saya bilang, bisa menikmati oke lah, yang seneng bisa berbagi ilmu, berbagi kenikmatan. Gitu. Ya pentingnya adaptif juga nih ya Pak. Iya. Dan ya kita itu stagnan, nggak maju. Ya toh, kita kan sekarang misalnya saya detail tawarin, bisa saja yang bukan seni ya, bisa investasi dan sebagainya. Buat apa saya? Hidup saya masih berapa tahun? Anda bisa nikmati kok. Iya. Ya toh, malah pusing kepala kan? Iya, mikirin itu terus ya. Iya toh, ya males. Beda dah, masih muda, ya interest. Jadi itu yang paling penting lah, sehingga kita yang paling penting setiap hari bisa ketawa. Gitu. Ya. Itu salah satu tips Pak Oi juga untuk menikmati hidup, berjalan dengan waktu yang panjang. Nggak bisa dong kalau kita tetap apalagi orang yang post power syndrome dulu saya begini itu masih terus ide fix gitu, kita jadi kecewa, hidup kita jadi asem lah gitu, nggak bisa ketawa. Ya, sebenarnya yang sudah ya sudah lah. Sebenarnya hari ini gimana gitu. Ya, yang akan datang ya sebisa-bisanya diatur. Enggak kita mau enggak kuasa akan yang akan datang. Besok hari akan mengurus dirinya sendiri. Iya katanya. Jelas lah. Iya dah. Tapi keasikan Pak Oi tadi juga ngomong soal dansa itu bagian juga untuk membentuk kegembiraan muncul selalu. Begini loh, menurut saya kita ini yang mau sehat tentunya menurut ilmu yang sekarang itu paling penting itu sosialisasi. Bukan olahraga, bukan makan, tapi bergaul begini. Bersosial. Berkomunikasi sama orang dalam mood yang enak sehingga kita suasananya ya tidak ada stres, gembira. Ini yang paling bagus untuk kesehatan. Lantas olahraga penting. Olahraga yang paling cocok untuk orang tua seperti saya, di mana juga ada faktornya bergaul, interacting, hiburan, bersosialisasi. Ada faktor aerobik, ada faktor kelenturan, ada faktor kekuatan otot, ada faktor reaksi yang terlatih, dan ritmenya dan memori itu dansa. Dan ada ketawanya. Ya, seneng, ada ekspresi. Dan itu kan kita tidak mencari prestasi, tapi kan kesenangan. Tidak merasa capek ya berhenti, gitu kan? Udah enggak. Nek pertandingan, saya dulu kan seneng tenis ya. Tenis. Nah, tapi itu kan berdua kompetisi ya. Kadang-kadang lupa. Tubuh. Lupa tuh begini, wah, nggak mau kalah, mau menang. Bola setengah mati itu tetap dikejar yang musuhnya saya nggak boleh lah seumur kita gitu. Itu yang orang kadang-kadang nggak ngukur ya. Nggak ngukur, lantas tahu-tahu
kolaps di lapangan. Dan saya itu paling pas ya untuk paling menyenangkan. Dan ini ya kita kalau sudah seneng itu, begitu ada musik enak, kakinya mau gerak ya gimana? Tapi secara ilmu kedokteran bertentangan nggak bahwa sehat itu ya sosialisasi, bertemu dengan orang? Itu ilmu kedokteran mengakui kok. Oh, oke. Mengakui. Ya itu banyak soal yang Versi. penting, tapi itu dianggap sekarang itu paling penting malahan karena di situ kan mood. Nah, mood ini kan mempengaruhi pikiran. Oke. Iya toh. Dan akhirnya mempengaruhi juga produksi hormon yang mengatur badan kita. Kimiawinya jadi terpengaruh ya dengan mood yang baik tadi. Iya, memang. Dan mood ini, seni ini salah satu untuk menjaga itu juga. Ya jelas, saya bilang ini kan membantu karena kita ini berkesenian itu apa? Untuk apa sebenarnya? Nek, saya bilang untuk meningkatkan kualitas hidup toh. Ya. Nek oleh karenanya seni itu kita stres. Itu salah. Buat apa? Loh, buat apa? Ya toh. Iya. Nggak usah lah gitu loh. Salah berarti kalau Ya, salah. menjadikan seni malah tempat Iya, dia stres atau depresi. Gitu. Iya toh, malah depresi ya cari urusan malah. Iya toh, kita gimana sendiri bisa meningkatkan kualitas hidup kita dan ya kita bisa memberikan contoh kepada teman sekitar kita. Alangkah indahnya gitu loh. Bisa membuat orang bahagia dengan seni. Indah toh? Iya, iya. Dan salah satu kegembiraan itu kan juga kalau dalam hidup manusia itu kan makan ya. Ya. Pak Oi ada pantangan nggak atau ada sesuatu yang Saya itu untuk menjaga makanan itu nggak ada pantangan. Saya itu suka makan enak. Cuma saya itu ada makanan enak pasti saya sikat, gitu. Tapi saya bukan orang yang untuk cari makanan enak mau menempuh, mengejar ke sana gini effort yang luar biasa itu enggak. Enggak. Yang ada aja. Nah, jadi saya itu nggak makan nggak apa-apa kok. Loh, iya. Kalau saya sudah lihat museum-museum di Eropa dan sebagainya lupa makan loh. Karena rasa. Nah ininya sudah penuh. makan saya. Sudah terpenuhi sama kebutuhan. Kebutuhan saya terpenuhi dengan kepuasan itu. Saya lupa. Jadi buat saya tidak masalah. Makan sederhana, nggak pakai apa-apa gitu lah. Saya juga tidak masalah kok. Tapi ada makan enak ya pilih yang enak. Dari saya umur sekian saya sederhana masih jeroan sama makan jeroan. Tapi untuk metabolisme atau tubuh sendiri merespon itu nggak ada soalnya. Karena hati gembira tadi. Menurut itu yang paling penting. Buktinya gimana ya? Kemarin saya barusan tes ya, baik gitu kan. Yang waktu ke Jakarta kemarin. Jadi oke lah. Ya dah. Warna terlalu mikir di situ, repot gitu. Kalau untuk seni-seni sekarang, Pak Oi kan juga mengikuti perkembangan baik yang maestro-maestro dulu dan yang kontemporer baru-baru akhir-akhir ini. Kayak kemarin kita ke Galnas, lihat ada seniman mungkin cukup muda ya. Dan bagaimana melihat perkembangan seni di Indonesia, Pak Oi? Saya bilang yang seniman-seniman muda itu, wah ada yang hebat-hebat ya. Ada yang hebat-hebat. Saya bilang yang menarik karyanya. Menarik sekali karyanya itu ada. Dan mereka kan sekarang juga eksplorasinya kemana-mana gitu. Kadang-kadang ada hal yang tidak terduga di luar dugaan kita. Ada, saya bilang. Saya kira setiap zaman itu pasti nanti meninggalkan bekasnya. Yang hebat dari zaman itu akan tetap lestari. Yang enggak, yang cuma tren itu akan hilang. Saya kira begitu. Cuma sekarang ini terlalu banyak senimannya. Terlalu banyak. Iya, saya nggak bisa memonitor semua. Nek dulu itu kan sedikit. Saya kenal semua dulu. Kenal semua. Dan sekarang dengar nama ini ya belum pernah dengar, baru lihat karya ini gitu. Tapi ini bukan kabar baik, Pak. Karena kan seni berarti tumbuh ya. Oh, bagus. Berkembang dan kabar bagus. Banyak. Sekarang itu cuma begini loh ya. Saya bilang seniman itu banyak sekali. Pertumbuhannya luar biasa gitu. Nah, sekarang yang paling penting ada keseimbangan pertumbuhan dalam yang membutuhkan seni. Maksudnya kolektornya, demandnya. Jadi ini kan seniman itu kan seperti produser. Ya.
konsumennya siapa ya? Kolektor, museum, apa banyak kan ya. Ini yang perlu ditumbuhkan ya toh. Nah, kalau hanya orang-orang itu saja ya saya kira kan terbatas. Makan oversupply juga. Iya jelas. Senimannya kan stres juga. Jelas, itu kan semuanya mengikuti hukum ekonomi itu, supply dan demand. Yang susah itu menimbulkan minat-minat baru. Itu perlu motivator. Oh, oke. Yang membuat orang tergerak ya. Tergerak, orang yang bisa memengaruhi. Dan sebaiknya orang itu mempunyai kedudukan penting dalam arti dia itu decision maker ya dalam suatu perusahaan. Itu kan dia bisa menentukan. Perusahaan kita kantor-kantornya harus pajangin ini. Dan biasanya itu menular ke bawahnya. Makanya ketika Bung Karno dulu zaman Bung Karno itu menteri-menterinya ngoleksi semua loh. Ikut. Teladan ya kayak contoh yang kemudian diikuti. Pastilah. Saya tuh pada waktu itu orang Magelang begitu banyak yang mengkoleksi, bahkan pernah suatu ketika itu mungkin kolektor terbanyak itu kedua setelah Jakarta itu di Magelang. Itu karena ya saya punya banyak teman gitu. Wah itu teman-teman pensuplai tembakau saya itu semuanya itu ngoleksi semua loh. Karena sebenarnya main sini lihat ini, lihat saya beli, juga kepengen mau ikut beli, tertular ya. Tertular. Apa namanya gepok tular gitu ya. Iya, itu penting sekali. Ya. Apalagi kalau orang bisa memotivasi menyuntikkan virus ini loh. Sehingga langsung virusnya nyebar ya. Nyebar. Jadi nggak hanya tumbuh para senimannya, tetapi juga tumbuh para harus pecintanya, kolektornya. Cuma sepihak nggak bisa, senimannya kan harus hidup. Harus bisa melepas karyanya. Nggak masa mau dia nyimpen terus. Nah, pemerintah apa mau mensupport terus ya nggak bisa. Ya agak susah sih mengatakan pemerintah. Mungkin, ya. Orang swasta, pihak-pihak yang punya interest khusus itu ya. Ini tugasnya mereka ini yang bisa memotivasi. Ya, dan memang harus bisa ada buktinya loh. Oh iya ya, dia hidupnya enak, seneng apa ya? Karenanya banyak. Karena. Bukti nyata yang orang nggak usah ragu soal apa yang dilakukan itu ada manfaat baiknya. Wah dia kok gitu malah, wah itu gara-gara koleksi akhirnya bertengkar sama istrinya jadi cerai, kita repot. Tapi kembali tadi ke Pak Oey, momentum Pak Oey belajar dari ingatan masa kecil ya, lalu kemudian kuliah, lalu jadi dokter di Eropa, melihat banyak karya. Kepentingan kita untuk melihat beragam karya itu sebenarnya untuk apa sebenarnya kalau Pak Oey lihat? Loh begitu, nek kita ini sudah passionate, kita itu dengar, waduh karya bagus kita mau lihat gitu loh. Tergerak gitu aja. Iya, loh seperti apa? Saya udah bisa bayangkan gitu. Oh kok cuma gini. Oh jadi komparasi ya. Ini gini ya biasalah. Wah itu kamu harus lihat, belum pernah saya lihat karya seperti itu. Emosinya kan jadi berapi-api. Oh oke. Itu kayak semacam memberikan referensi baru ya? Iya, kita itu pendeknya harus open mind and open eyes. Kalau enggak kita pitsi. Sehingga kita pikir itulah yang paling bagus, yang paling baik, padahal ada yang lebih baik. Kan ada kolektor lama zaman saya yang karya-karya sekarang aku enggak ngerti. Tapi tidak membuka pikirannya dan hatinya, tidak membuka untuk mau mempelajari, mau mengerti. Karena seringkali kita tuh untuk hal yang baru itu memang itu kadang-kadang itu ada resistensi. Ya. Dulu Van Gogh kan ada laku, ya ada lukisan. Dulu impresionis itu, ada orang mau dikritik sama kurator-kurator top kok. Ya itu karena Paul Durand-Ruel yang begitu gigih itu memperjuangkan, akhirnya berhasil. Kan begitu. Nah ini sekarang tinggal kita ini sebagai kolektor kalau saya senengnya itu yaitu menemukan hal-hal yang baru, making new discoveries. Tapi making new discoveries itu bukannya tanpa risiko. Ya. Kita mempunyai sifat agak aventurir, adventurous.
Tapi orang yang nggak mau, dia maunya safe play. Jadi mengkoleksi yang sudah aman, cover lot, nek di saham belinya blue chip gitu kan. Ya loh. Nah itu masalahnya is game of the pocket. Makin tebal kantongnya makin berani. Tapi kalau kita mau menemukan berburu di hutan, ya yang masih tidak diketahui, ini kan game of the eyes, yang matanya lebih tajam yang menang. Dan orang kalau modalnya ini kalah, dia harus menang dalam pertandingan yang melihatnya ini, dalam pengetahuan harus satu langkah atau dua langkah sebelumnya, dan tidak bisa menang. Nah untuk aventurer itu Pak Oi menjaga resikonya tidak besar itu gimana? Apa ketajaman mata itu? Ya makanya kita tuh harus selalu itu melatih mata dan rasa, membaca, itu mengikuti perkembangan ilmu dan sebagainya. Ya kita harus mengembangkan diri sendiri karena kolektor itu kan self-taught, belajar sendiri. Ya. Anda kan tidak bisa belajar di akademi. Saya mau ngambil sarjana kolektor. Mana ada kan enggak? Ada. Ya, pengalaman. Iya, itu ilmu yang dipelajari terus-menerus sepanjang hidup. Iya, enggak ada habisnya. Enggak ada PhD dalam kolektor. Pak Oi jadi. Saya belajar terus, banyak yang belum tahu juga kok. Gitu ya. Tapi kontribusi Pak Oi untuk seni rupa Indonesia, terutama Jogja dan sekitarnya karena ini pusat, itu yang Pak Oi rasakan apa misalnya? Loh, begini loh. Banyak orang jadi mau koleksi lah ya. Senimannya semuanya juga aktif, bikin pameran. Jadi apa? Seni rupa itu jadi bergairah. Jadi bergairah hidup gitu loh. Apa? Jadi wah ya, bedanya gepok senggol ya apa jadi ketok tular ya. Ketok tular itulah kayak gitu itu. Itu sebaiknya diteruskan terus gitu kan. Dan banyak tokoh-tokoh besar lahir dari sini sih. Kalau tadi cerita Mas Heri Pemat itu gimana ceritanya Pak? Bedanya gini lah, saya itu kan ya pernah mendapatkan waktunya dulu, sekarang saya kan sudah umurnya udah lebih, ada yang lebih muda gitu kan. Tapi kan itu memang harus begitu, kan tongkat estafet itu harus ada. Kita nggak bisa mau terus di panggung terus ya, nanti malah kejungkel gitu. Tapi kalau panggung kalau nggak ada Pak Oi itu kadang-kadang orang rasa sepi atau senyap. Ya bedanya kita nggak ketawa. Bikin rame ya, panggungnya bikin rame manasin. Iya. Dan peran-peran itu sebenarnya yang mungkin diperankan oleh Pak Oi makin nyata sekarang. Ya bedanya kita itu gini lah, melakukan sesuatu tuh yang menurut kita bisa dilakukan, jangan memaksakan lah. Jangan memaksakan. Kalau memaksakan nanti mesti clash. Sesuatu kalau dipaksakan itu mesti clash. Ya ikuti saja. Ngarir gimana? Kok gini nggak bener ya gini, ya bener gini. Iya toh. Ya toleransi tetap ada. Toleransi ya. Iya toh. Kan nggak bisa semua orang tuh sama pikirannya seperti kita. Ini biar aja toh nanti ngerasake dhewe. Toleransi itu juga melegakan batin sebenarnya. Iya, memang. Membuat kita ngerasa lebih rileks ya. Iya. Kan kita tidak bisa menghendaki apa menuntut semua itu seperti kita pemikirannya seragam malah nggak lucu lah. Dikritik ya oke aja, dikritik nggak apa-apa kok. Ya tak? Malah tidak kritik berarti Anda ini malah belum layak dikritik, malah belum terkenal. Karena dikritik malah bisa. Berarti udah levelnya udah tinggi ya. Orang yang mulai dapat sorotan, dibully itu kan berarti orang ini mulai diperhitungkan gitu kan. Saya selalu bilang gitu. Wah, kamu mulai diperhitungkan, kamu jadi orang penting. Kok nggak ada yang ngomongin tentang kamu, ya you are nobody gitu lah. Justru itu diambil positifnya ya. Oh iya, sekarang Jokowi itu setiap menit, setiap jam dibully. Dulu waktu masih tukang kayu nggak ada gitu. Tapi dia tenang aja kan. Iya, tahapan itu. Ya. Mungkin terakhir nih Pak, dari semua karya yang ada di sini maupun yang di museum di OHD, yang Pak Oi sangat intens mendapatkannya, lalu kemudian ini sesuatu yang punya makna dalam tuh yang waduh, karena begitu banyak itu nggak bisa kita sebut satu. Oke. Tapi antara lain
Ya, yang ada di sini itu antara lain kan Affandi, Pistol ini ya. Paris. Ini karena selain karya ini luar biasa, masterpiece Affandi, yang pernah dapat hadiah kedua di Biennale Venesia, saya mendapatkannya itu juga luar biasa. Saya memburu sampai Rio de Janeiro. Oh, karya ini? Iya, ini kan di koleksi Duta Besar Brasil dari Indonesia. Sudah 30 tahun di sana, dia meninggal dan sebagainya. Saya sampai ke sana. Jadi sejarahnya itu buat saya memang istimewa. Ya. Ya. Itu menceritakan perjalanan Affandi sendiri ya. Perjalanannya, karyanya, lantas juga perjalanannya saya udah dapat itu. Jadi nempel sekali. Nempel sekali gitu kan. Ya, itu. Dan tadi kita lihat kalau karya yang Affandi juga Pak Ooi punya yang dia masih yang apa? Yang pakai brassnya masih ya. Oh ya, itu kan karya Affandi itu yang kuno kayak gitu itu kan langka. Ya mungkin zaman itu ya banyak yang sudah rusak atau gimana kita nggak tahu. Dan itu dibikin tahun 42. Nah itu kan zaman Jepang ketika material itu susah didapat ya. Sehingga dia pada waktu kan melukisnya di atas kain goni. Kain goni. Nah, itu kan suatu unikum juga. Ya semangat zamannya waktu itu aja ya, nggak ada kanvas. Kain goni gitu kan langka lah mana. Di situ faktor langkanya itu penting banget kan. Dan itu kan kriterianya banyak loh lukisan itu ya. Selain senimannya, itu juga mutunya, lantas subject matter-nya yang dilukisnya, nilai sejarahnya, ya, kondisinya masih bagus atau tidak, ukuran, mediumnya dipakai, ya lantas pernah dipamerkan di mana saja, pernah dipublikasikan di mana saja, banyak sekali gitu. Faktor itu yang nempel di satu karya. Dan buat pernah dikoleksi oleh siapa itu kan penting. Wah ini dulu dari museum terkenal, wah ini dulu dikoleksi Louvre, wah gila ya. Iya. Dari karya itu kan lihat perkembangan si senimannya Pak Ooi ya. Ya. Saya sih sering bertanya ini Affandi ini kalau tadi penjelasannya Pak Ooi kan dia pakai langsung pakai tangan itu karena pelototan itu dia brassnya hilang atau dia ternyata nyaman pakai itu. Tapi sebenarnya bukan dia nggak bisa menggambar dengan. Oh enggak. Tapi Pak Affandi itu kan begini. Dia itu kan langsung menyerang kanvas itu. Dan kalau Pak Affandi itu melukis itu tuh sangat melelahkan. Karena sepertinya dia entrance. Ya jadi nek terlalu lama lebih dari 2 jam atau tenaganya habis. Ya toh. Kalau dia masih pakai kuas, pakai palet di pelan-pelan campur-campur dulu, dia kan kehilangan waktu. 2 jamnya selesai. Selesai dia belum selesai, dia moodnya sudah hilang. Nah ini kan dia langsung, lantas di situ pakai tangannya ikut main. Campur catnya di kanvas dan sebagainya, dari temponya dari cepat. Jiwa ketoknya juga langsung tertempel. Sini lewat tangannya langsung ke situ kok, tidak ada perantaranya kok. Makanya lukisannya sangat ekspresif sih. Ya. Yang kita langsung dapat energinya kalau melihat karyanya langsung. Ya. Dan ini lukisan yang ada di sini semua kalau Pak Ooi rasakan atau untuk kepentingan personal Pak Ooi sendiri ada hal tertentu misalnya lagi perasaan apa, pengen lihat apa, pengen datang menjelaskan apa, ingin mendapatkan energi apa gitu? Enggak, saya itu kan sudah biasa hidup dalam suasana lingkungan ini. Yang pernah kita itu rasakan itu kalau saya mau ngecat tembok lukisan ini nanti saya turunkan semua, kosong aku nggak terasa dong omah gitu. Saya jadi seperti rumahnya ini tidak bisa dihuni, tidak ada suasana. Karena sudah kebiasaan 24 jam melihat ini dikelilingi semua oleh karya-karya begini. Sudah tidak biasa untuk hidup dalam suatu rumah yang tidak ada karya seni. Sudah nggak bisa.
mungkin jadi umurnya jadi pendek gitu loh. Ini bagian yang jadi membantu stres, untuk membuat nah, ini yang meningkatkan kualitas hidup saya. Jadi tadi ya endingnya bahwa seni dipakai untuk meningkatkan kualitas iya hidup. Dong. Ya. Karena kualitas turun buat apa? Kita punya kayak gitu, ketakutan colong maling, wah mau pergi, wah semua dikunci semua. Gimana ya, kita dari hidup kita kan jadi terganggu. Kualitasnya bukan naik malah turun. Buat apa? Iya kan? Iya. Dan ini kelihatan sih, saya tadi merasa mendapatkan semua koleksi dan saya sendiri agak wah. Semua welcome kok di sini tuh. Saya udah semua welcome gitu. Dan semua orang merasakan itu bahwa mereka tuh di sini tuh welcome. Orang senengnya di sini itu selalu karena orang kalau datang tempatnya orang lantas tidak welcome kita nggak ada enak. Ya. Itu tadi saya rasakan betul. Sampai masuk ke bawah-bawah. Terus ada cerita lukisan Widayat yang di tembok gitu ya. Iya. Soal dunia air, dunia darat, dunia udara yang menjelaskan soal bagaimana kayak kosmos itu, Pak. Iya, memang. Dan tembakau jadi ikatan. Semua itu tidak bisa lah dibuat-buat artificial, tidak bisa. Yang ada cuma artificial intelligence, artificial rasa nggak ada. Rasa nggak bisa di apa istilahnya tuh di track dan kemudian didigitalkan. Nggak bisa ditransfer. Dan mudah-mudahan sehat, Pak. Ya mudah-mudahan. Dan tadi dansanya itu membuat kita usaha, Tuhan kuasa. Itulah pentingnya di situ. Terima kasih Pak Oi. Wah, ngobrol-ngobrolnya. Ini loh, saya tidak kasih kesempatan Anda untuk bicara sama sekali. Anda tanya sekali loh, saya ngomong terus ya gimana? Ini penyakit saya. Iya Pak Oi, gimana? Tidak tahu berhenti kalau sudah. Pak Oi mau tanya, gantian saya ngobrol. Anda kok bisa tertarik? Justru Anda kan di Kompas. Ya. Karena Anda ditugaskan untuk di bagian ini, ya memang tertarik. Saya tertarik. Oh, udah lama itu tertarik? Dengan Pak Oi udah cukup lama mengamati. Tapi saya sebenarnya dengan teman-teman seangkatan ya. Eko itu teman angkatan. Tapi saya bukan orang isi. Tapi saya kenal misalnya Marjuki Muhammad, Mas Butet. Besok saya ketemu Mas Butet. Jadi ngomongin seni itu buat saya mengembirakan. Tadi meningkatkan kualitas hidup. Dan saya seni tadi kayak leveling tuh. Makanya tempatnya Pak Oi naik dan turun-turun. Itu saya, habis ini naik lagi, habis ini naik lagi. Dan ketemu yang saya nggak duga, lukisannya Pak siapa tadi? Sudibyo. Itu semua orang nggak duga. Semua orang nggak duga dan semua terkejut, terperanjat dan terkesan. Iya. Makanya saya berhenti lama tadi di situ. Itu ada satu ketika itu Chief Curator di Stedelijk Museum, namanya itu Bart van der Heijden. Itu tuh dia datang ke sini. Nginep bahkan. Wah. Ya dia senang sama yang lain-lainnya, tapi paling terkesan sama Sudibyo. Setiap kali ketemu saya di Belanda nanya kan. Itu gimana lukisannya? Gimana Sudibyo? Itu gila betul. Luar biasa. Itu kok ada orang apalagi zaman itu bisa ngelukis gitu tuh. Idenya itu loh. Dan dia dua sisi ya. Kok bisa itu kan? Ada mistiknya. Ada. Itu memang, dan itu di lain tempat mungkin nggak ada gitu. Karena ya itu saya bilang making new discoveries. Making new discoveries itu ada dua macam. Satu, melihat ke depan sebelum orang lain itu melihat, dalam arti menemukan bakat baru seniman muda yang orang lain belum melihat. Kedua, menemukan seniman lama yang terlupakan, yang tidak pernah terdeteksi sebelumnya. Yang underrated ya misalnya. Ya, underexplored, underexposed, undervalued. Itu dua hal. Dan Pak Oi punya dua-duanya itu. Ya saya memang itu hobinya begitu kok. Ya toh, senangnya saya itu di situ. Tapi banyak orang yang nggak suka. Ada orang yang maunya itu signature works. Jadi misalnya mau Popo Iskandar, ya yang memang khas Popo Iskandar, kucing gitu ya. Nah, saya malah tidak punya yang kucing, saya punya yang lainnya, bahkan yang abstrak, yang ini gitu loh. Karena ya banyak gitu. Ya gitulah.
Jadi 2 tahap itu ya, discovery sama. Bang pernah kok saya itu waktu teman saya itu senang sekali sama Basuki Abdullah. Dia punya banyak dan dia waktu kita sama-sama dilelang di Singapura. Dia beli satu, ada 2. Mahal karena itu karya yang ya semua orang tahu itu Basuki Abdullah gitu. Jadi, terus ada satu, saya tidak tertarik. Saya tertarik sama yang satunya. Tapi yang satunya itu mana ada yang minat gitu. Dan saya dapat itu. Ya, dia tanya sama saya, kenapa? Apa itu Basuki Abdullah? Gitu. Saya untung karena dia senang. Saya perang sama dia, saya tidak ada menangnya. Gitu, ya. Ambil yang nggak dia senang. Karena pernah pada suatu ketika ada Avandi, kita just penggemar Avandi. Sama dengan Pak Oi. Tapi kita tuh saya tidak hadir, saya sebagai footbit, saya nggak tahu dari dia. Wah itu kok wadah yang menaikkan terus, saya itu sudah sampai maksimal saya udah naik terus. Saya pada waktu itu atas pikir, wah ini jangan-jangan teman saya itu. Saya berhenti lah. Oke. Bener dia. Coba saya terus saya kobol-kobol nggak dapat, tetap nggak dapat itu. Karena kalah duit. Kobol-kobol istilahnya baru. Tapi di seni nggak bikin Pak Oi kobol-kobol kan? Atau kobol-kobol juga? Oh, seni itu bikin saya ini tentunya tidak pernah punya uang kontan, gitu loh. Karena saya tidak bisa nikmati uang kontan. Nek kita tuh pegang uang kontan, bahkan kadang belum punya uang kontan, lihat karya baru, langsung dibelikan gitu loh. Ya. Jadi kita tuh kaya asetnya yang seni rupa. Tapi tidak pernah punya deposito, uang lebih, gini, investasi kemana itu tidak ada. Dan ini liquid nggak Pak kalau menurut pertimbangan? Nggak mikir dikit mau nggak dijual lah, Pak. Orang mau beli itu nggak boleh kok. Nggak boleh pasti. Orang sesuka apapun ya. Iya, nggak boleh gitu. Makanya kadang-kadang ini sekarang ini kan saya minjamkan. Untuk pameran di luar negeri. Itu kan kadang-kadang memang salah satu kan asuransi. Asuransi sekian, dan dalam perjanjian itu ditulis bahwa nek sampai terjadi sesuatu hilang atau gini. Jadi sorry, kita akan diganti sesuai dengan nilainya. Nilai asuransi selesai kan. Saya nggak mau. Saya bilang kita diganti, oke. Tapi kemudian lukisan itu ketemu itu tetap hak saya setelah saya kembalikan uangnya yang soalnya nggak mau dicurangin juga kan? Ada orang yang anu banget, duitnya banyak, pengen tuh gimana? Ada berapa karya yang sekarang lagi dipinjam, Pak Oi? Ini barusan berangkat, ini 2 ke Amerika. Ya 3 itu di National Gallery Singapura itu sudah tahun ke-8 diperpanjang terus. Sejak bukanya National Gallery. Itu ada Sudebyo 1, Zoeno sama Mori Vincent. Yang ini lantas ini mau berangkat mau dipinjam oleh suatu museum di Malaysia tuh Ivan Sagito sama Rusyadi di 2. Jadi kita sering minjemkan ya. Pernah kita minjemkan berapa puluh tuh ke museum di Belanda. Dan sudah balik semua? Ya balik. Pernah kita tuh minjemkan 35 ke satu institusi selama 5 tahun di SMU, Singapore Management University, untuk dipinjam mereka. Setelah 5 tahun, mereka itu mau memperpanjang lagi. Saya bilang jangan, kembalikan dulu, nanti mau pinjam saya pinjam yang lain, saya bilang begitu. Ya. Kalau untuk pinjam-pinjam itu ada ekonominya nggak, Pak? Enggak, kalau pinjam ya kita tidak pernah dibayar sebab insurance. Insurance yang tadi. Insurance lantas semua ongkos. Mereka yang transportasi, packing, semuanya, publikasi semuanya. Cuma keuntungan kita, karya itu jadi terkenal. Karena dipublikasikan. Kadang-kadang sebenarnya di Singapura ini, selama pameran ini banyak scholars, penulis kepengen mempublikasikan itu, ya semua dihubungkan kita ya kita oke. Jadi karya itu kan jadi hidup lagi, terkenal di mana-mana kan. Yang tadinya under value, ya bisa jadi makin terkenal kan makin tinggi juga nilainya makin tinggi.
Tapi wong itu semuanya catatan tok ya. Nggak pernah direalisasikan ya. Yang jelas kualitas hidup. Nah, wah, gitu, bahagia. Ya, kualitas hidup itu nggak selalu tergantung dari materi kok ya. Melihat ini dari kualitas hidup langsung naik. Nah, bisa bercerita gini loh. Iya. Coba. Nah, belum tentu loh. Orang semua bisa bercerita begini ya. Ya toh? Semua karena seni ya. Semua karena kualitas hidup tumbuh karena seni. Nah, ya, sekarang ya semuanya itu sama saya itu dihubungkannya ya dengan seni lah ya. Apalagi gitu masa bisnis, orang saya tidak bisnis ya. Dokter enggak juga. Dokter ya saya tidak praktek kok ya. Karena seni yang panjang. Ya ini ya seni. Seni ya toh. Iyalah itulah. Makanya nasib orang itu sudah ditentukan. Kita tinggal menjalani. Kita tinggal untuk adaptif. Ya. Seperti Pak Oy tadi dengan terus gembira. Ketawa kita berontak terus, wah enggak puas kok gini, melihat ke atas, kesandung. Ya, terlungkup. Coba, kita tuh mau naik jalan, kalau kita naiknya lihatnya ke atas, kesandung. Yang mau aman ya ke bawah, puas kita, aman. Itu sikap hidup yang pas itu. Supaya nggak terjungkal tadi ya. Supaya nggak terjungkal ya. Matur nuwun Pak Oy. Wah, nggak ada habisnya ya? Nggak ada habisnya. Tadi mau berhenti, nyambung lagi 15 menit lagi. Iya ya. Matur nuwun, nanti kita sambung lagi kalau Pak Oy ada kegiatan. Yang penting itu sama senengnya. Ketawa. Jadi ketawa itu kata ilmu, ya kedokteran pasti Pak Oy lebih tahu. Itu merilekskan anggota tubuh selama 45 menit kemudian. Apalagi ketawa lepas. Dan ini endorfin kita juga terpicu. Ya. Jadi kita tambah hidup. Itu ya. Dulu kalau kita tuh ngantuk-ngantuk. Lantas tidur ya. Bangun tuh lelah malah. Lelah, gak sedar. Tapi begitu dansa, wah segar, endorfinnya naik. Itu dahsyat itu dansa. Apalagi lawan dansanya membuat kita lebih energi kan. Ya. Dansa? Saya mau coba, saya lari. Harus ya. Oh, seneng dansa. Nanti kalau sudah dansa larinya ditinggal. Boleh kita coba nanti belajar dansa dulu. Belajar, masih muda kok. Wah, masih Bang. Saya itu mulai aktif lagi itu umurnya 65, 66. Dansa? Ya walaupun saya mulai dansa mulai SMP kelas 1, tapi justru belajar serius sampai guru-guru profesional. Itu umur 65. Oke. Dan saya itu waktu jadi ketua IOD, jadi saya harus memotivasi anak buah saya semuanya. Saya datang guru-guru ikut pertandingan, saya ikut pertandingan. Umur 70 masih ikut pertandingan. Jadi nggak ada terlambat. Berhentinya. Nggak ada terlambat lah. Ya. Kita akan coba nanti belajar tes dansa, les dansa ya. Sama Pak Oy atau yang lain. Ya, Oke. Matur nuwun. Nggak ada habisnya.